Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Senin tanggal 9 Juni 2025 berjudul Bersedia dan Rela Kehilangan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh mendapati apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, kitab Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas 9 ayat 23 sampai 25, temukan hal yang secara pribadi Tuhan ingatkan tentang sikap hati Sobat WB terhadap setiap bentuk kesetiaan dan tanggung jawab. Dan mari kita renungkan beberapa pertanyaan refleksi berikut. Apakah lawan dari sikap hati bersikeras mempertahankan hak? Adakah kita pernah mengalaminya? Kemudian, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang mau mengikut Dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari? Sobat WB, bacaan kita hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus perihal menjadi murid-Nya. Jadi murid berbeda dengan sekedar jadi pengikut. Ada hal-hal yang mendasar dan esensi untuk menjadi murid, yaitu mengenal gurunya dan memahami apa yang diajarkan oleh sang guru. Padanan ayat bacaan hari ini adalah Lukas 14 ayat 27 yang dalam terjemahan Amplified Bible dituliskan sebagai berikut. Whoever does not carry his own cross, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow after me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be suffering or perhaps dying because of faith in me, cannot be my disciple. Untuk kita menjadi murid Kristus, perlu kebersediaan untuk menanggung apapun yang terjadi sebagai konsekuensi dari keputusan kita. Itulah arti memikul salib kita. Menjadi murid Kristus juga menyangkut kepercayaan kita, meneguhkan teladan hidup Kristus dalam hidup sehari-hari kita sampai rela menderita bahkan mati karena iman kita kepadanya. Jika tidak, maka kita tidak dapat menjadi murid Kristus. Sobat WB, jadi adakah menjadi murid Kristus adalah sebuah beban? Tentu saja tidak, jika sehari-hari kita rela untuk hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Kita terbiasa untuk menyelaraskan kehendak hati dan pikiran kita dengan apa yang dikatakannya. Semakin kita terbiasa melakukannya, semakin itu mendatangkan sukacita bagi kita. Itulah mengapa kita membaca banyak orang bersedia menjadi martir, mati bagi Kristus. Iman percaya yang dari dalam itu akan menjadi motivasi dan kekuatan terbesar untuk memilih hidup bagi Kristus. Itulah kualitas hidup seorang murid Kristus. Sobat WB,
ego adalah musuh terbesar untuk kita hidup sebagai murid. Namun kita perlu sadari bahwa di dalam Kristus kita dimampukan untuk hidup dalam kebenarannya. Setiap hari kita dapat memilih untuk hidup mengikuti ego atau kebenaran firman Tuhan. Karena menjadi bijak atau bodoh adalah pilihan kita. Jika kita memilih firman Tuhan, maka kita adalah muridnya. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau adalah guru kami dan kami adalah murid-murid-Mu. Kami mau meneladani sikap-Mu Tuhan, dan kami mau hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mampu sendiri, kami perlu tuntunan tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang selalu senantiasa menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Kristus kita dimampukan untuk menyangkal diri dan memikul salib setiap hari.